Ya emosi lah, nggak ngotak emang ini orang. Jadi ketularan nggak ngotaknya tuh kalau masih si Agus tuh. Ke bawah-bawah juga nih mantan pengacaranya si. Hola netizen yang tercinta, keluarnya Pratiwi Novianti dari dalam ruangan berujung pada gagalnya mediasi yang dicanangkan untuknya dan penerima donasi Agus. Menariknya, semenjak Pratiwi Novianti walk out, publik langsung menaruh keberpihakan untuknya. Usut punya usut, keputusan untuk walk out tersebut didasarkan pada klausul yang diajukan oleh pihak Agus yang dinilai tidak masuk akal. Alih-alih siap menerima uang yang sudah dikumpulkan, pihak Agus justru menambah tuntutan atas kemungkinan donasi lanjutan. Namun yang membuat publik marah tidak berhenti di situ. Kehadiran seorang pria bernama Abraham Silaban di tengah-tengah mediasi menyulut emosi sekaligus kekecewaan dari publik. Pasalnya, Abraham menjadi pihak yang seharusnya berperan sebagai host dan menunjukkan sikap yang netral. Abraham pun yang membacakan setiap isi klausul perdamaian yang ditetapkan pihak Agus yang dinilai memojokkan Pratiwi Novianti. Bukan netral ataupun merasa bersimpati kepada Pratiwi Novianti, Abraham ini dituding berpihak kepada Agus, hingga julukan sebagai juru bicara Agus diutarakan oleh netizen yang berbati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terus yang bikin aku heran juga nih ya, kalau nggak salah aku lihat nih ya, pas pengacara entah mau mengundurkan diri tuh apa itu, aku nggak tahu tadi apa, aku sempet ke distract, dan hostnya ikut tepuk tangan dong, dan kelihatan ikut happy ya. Nggak, maksud aku kok nggak selayaknya loh sebagai moderator ikut bahagia di saat satunya terpuruk gitu. Netral boy, netral. Abraham Silaban ini sebenarnya dia itu duduk perkaranya di sini itu dia sebagai apa? Kalau dia memang berusaha ingin menjadi penengah, yaitu dia harus netral, dia tidak boleh memihak satu pihak gitu. Gimana kalau kita ganti aja si Abraham ini dan Aiman? Kayaknya si Abraham ini soalnya AIU, dia ikut aja gitu alurnya. Di sana ngomong begini dia ikut, di mana yang di sini rame dia ikut. Sepertinya jadinya dia tuh kayak nggak punya pendirian gitu. Coba deh kalian setuju nggak kalau si Abraham ini diganti dengan Aiman Wicaksono? Kalau aku kayaknya lebih seneng ke Aiman deh. Seperti yang kita ketahui, Aiman itu sangat netral waktu ada debat kasus Vina Cirebon. Itu aku appreciate banget. Coba deh kalian setuju nggak? Opini gue tentang moderator ini ya, karena menurut hati kecil gue kayak ada yang aneh dan ngeganjel. Datangnya dari hati kecil gue ya guys. Kalau dari organ tubuh gue yang lain namanya ginjal. Berhubung ini dari hati kecil gue, jatuhnya itu ganjel ya, ngeganjel gitu. Contohnya itu pas Pak Brian ya mengumumkan dia mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tenovi, lalu dia bersalaman sama Farhad Abbas dan kawan-kawan ya, bersalaman juga dengan moderator ini, lalu mereka semua bersorak-sorai gitu ya. Jadi kesannya si moderator ini tuh berpihak gitu loh. Padahal Anda di sini ini sedang menjadi moderator dari dua kubu yang saling bersiteru gitu. Bukan moderator pertandingan bola di mana Anda ikut bahagia atau salut atau terharu ketika seorang pemain itu melakukan selebrasi begitu. Lalu dengan entengnya moderator ini tuh bilang bahwa hal ini sebenarnya gampang ya, selesai ya. Tinggal kedua belah pihak itu tanda tangan di proposal itu ya udah selesai gitu. Nah, dari statement ini aja Anda sudah memperlihatkan bahwa Anda ini berpihak. Anda tidak memikirkan donatur sama sekali ya. Yang Anda pikirkan hanyalah Tenovi segera menandatangani proposal tersebut, di mana isinya adalah uang itu untuk Agus dan sisa uangnya juga untuk Agus gitu loh. Sisa uang pengobatannya. Lalu ketika Gary dan Densu telepon-teleponan, Farhad Abbas marah-marah sampai berdiri sampai nunjuk-nunjuk ngatain si Gary cari gara-gara. Ketimbang si Gary teleponan sama Denny Sumargo aja dibilang cari gara-gara, padahal jelas-jelas selama ini yang selalu cari gara-gara itu lu maunya lu doang yang boleh cari gara-gara ya, berarti lu egois gitu. Next time lu gak usah cari gara-gara lagi, lu cari kodok aja sekalian. Terus lu jual ke resto Thailand. Nah, ketika kejadian Farhad marah-marah ke Gary itu pun mediator ini tuh kayak gak bisa bersikap tegas gitu, kayak gak bisa ngebiarin Densu ngomong di telepon gitu loh, malah teleponnya dimatiin.
Terus dia juga bilang dia berharap ini tuh berjalan baik ya, tapi ternyata malah keluar arena gitu karena Tenovi walk out gitu loh. Ya udah sih keluar arena, kalau perlu masuklah ke arena tinju. Lalu dengan entengnya ya, dengan konyolnya dia bilang di proposal itu nggak ada poin Farhad Abbas harus mencabut laporannya ke Tenovi, ke Densu atau ke siapapun, tapi dia berhasil memancing Farhad Abbas setuju untuk menarik laporan itu ya. Semua laporannya bakal ditarik asal Novi dan Farhad Abbas tuh mau menandatangani proposal itu, di mana isinya adalah uang itu untuk keperluan pengobatan Agus dan sisanya untuk kebutuhan Agus. Konyol nggak menurut lo? Ya, jadi kayak seakan-akan dia ini baik gitu loh. Padahal nggak ada yang setuju juga sama isi proposal itu gitu loh. Kalau tetap masih mau laporin, ya udah sih laporin aja, silahkan ya kan. Dan jujur gua itu ada kayak kelebihan ya guys. Namanya itu bukan Indigo lagi. Gua tuh ada kelebihan di atasnya Indigo gitu kan. Orang-orang kan Indigo, kalau gua itu IndiHome gitu. Jadi gua kayak bisa membaca isi pikiran orang dan karakter orang ya. Jadi menurut kekuatan supranatural gua ya, gua melihat nih si mediator ini ingin peperangan ini, keributan ini dimenangkan oleh pihak Agus. Itu dari hasil penciuman spiritual gua. Setelah kalian tahu kenyataannya bahwa gua adalah anak IndiHome ya, yang punya kekuatan spiritual untuk membaca pikiran dan mencium aroma-aroma mistis orang-orang di sekitar, kalian semua jangan pada ada yang request gua ramalin ya. Nanti gua pilek karena terlalu banyak request, jadi gua mencium-mencium gini mulu, pilek gua jadinya nanti. Moderatornya sama aja tuh, moderator sama timnya Agus pengen duitnya aja. Ributin duit 1,3 M. Bas, nih timnya Agus nih ya, sama moderator, kalau lu kurang duit bilang sama gua. Bilang sama gua. Gak usah lu ngeribut-ributin duitnya si Agus. Duitnya donatur itu, bukan duitnya si Agus. Sok-sokan lu ngomong pada duitnya si Agus. Kerja yang bener, baru duit ngaku-ngaku duitnya lu. Buset, duit donatur aja lu aku-akuin. Sampai acara nangis lagi si Agus teriak-teriak. Udah air kecil. Ya tisu aja dulu, sekarang ribuan no. Kerja kagak bisa. Kesaksian aja kemarin si Aji itu dikatain gue sama si Agus, katanya ya gue juga marah lah kayak gitu mah, goblok. Kalau si Aji nih ya yang nyiram elu, Mikus, kalau nyiram elu, kalau si Aji lagi emosi, lu tarik, Ji, kenapa lu marah-marah mulu gitu? Ada apa sih? Ada masalah apa? Jangan lekat ya emosi lah, nggak ngotak emang nih orang. Jadi ketularan nggak ngotaknya tuh sama si Agus tuh. Ke bawah-bawah juga nih mantan pengacaranya si Manopi tuh. Orang yang tolol itu kayak gini. Orang yang tolol itu kayak gini. Kerja juga kagak, ngaku-ngaku duitnya dia. Duit donatur. Woi, duit donatur nih gua tekanin nih. Duit donatur. Nih Gus, buat lu ya. Perban lu ganti aja deh, ganti sama tisu gua no, masih bar tisu gua no. Aduh, lu ngambek kayak gitu sekalian aja lu koser-koseran kayak gitu. Tantrum kayak gitu, kayak anak kecil udah. Apalagi si Abad sih ngomongnya gimana? Nopi jahat udah kayak anak kecil. Saat itu mediasi untuk mendamaikan Agus dan Mbak Nopi. Dan kalau kita lihat dari tulisannya yang sepotong-sepotong itu, memang kurang jelas ya kata-katanya karena cepat. Kemudian bicaranya Mbak Nopi juga tidak terlalu jelas. Tapi kalau dari kata-katanya bisa kita rangkaikan. Membantu lagi. Mungkin di sini Mbak Nopi tidak mau lagi membantu Agus. Mohon maaf ya semua, saya tidak sepakat ya. Mohon maaf. Seperti itulah kata-kata yang diucapkan oleh Mbak Nopi. Kemudian Mbak Nopi langsung meninggalkan ruangan mediasi. Dan di sini Mbak Nopi benar-benar sudah mengambil keputusan yang tegas. Dan kita bisa simpulkan, orang baik manapun bisa hilang kesabaran kalau menghadapi keluarga seperti
Agus ini. Mbak Nopi selama ini tertekan juga, Gus. Bukan hanya kamu loh yang tertekan. Mbak Nopi itu tertekan oleh keluarga kamu. Tertekan juga oleh selentingan-selentingan pengacara kamu. Wajar kalau Mbak Nopi sekarang tidak mau berdamai dengan kamu. Ya, kamu berdoa aja, Gus, supaya Tuhan mengirimkan orang-orang baik lagi menggantikan Mbak Nopi yang bisa membantu memberikan donasi kepada kamu untuk biaya kamu berobat. Tapi ya ingat, setelah diberi donasi, jangan kamu perlakukan orang tersebut seperti Mbak Nopi. 1000 orang pun dikirim Tuhan untuk menolong kamu. Kalau seperti itu sifat kamu dengan keluarga kamu, maka akan sama terjadinya seperti ini. Introspeksi diri kamu, Gus, supaya kamu bisa menyadari kesalahan kamu.